Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proyek metode morfologi tahun 2024 dengan spesies Curcuma longa atau yang biasa disebut dengan kunyit dengan famili Zingiberraceae dengan saya sendiri Jenny Tahotauruk dengan NPM S1J023 011, dosen Dr. Insinyur Uswatun Nurjana, Magister Pertanian, Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu, tahun 2024. Morfologi akar. Sistem perakaran pada tanaman kunyit memiliki sistem perakaran serabut. Pada bentuk sistem perakarannya, kunyit memiliki sistem perakaran yang berbentuk serabut kecil karena terdiri dari serabut halus yang tumbuh dari pangkal rimpang yang berukuran kecil. Adapun dua sifat akar yang dimiliki kunyit yaitu yang pertama, merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi atau yang biasa disebut dengan geotrop, atau bisa juga menuju ke air yang biasa disebut dengan hidrotrop. Yang kedua, tumbuh terus pada ujungnya, tetapi umumnya pertumbuhannya masih kalah jika dibandingkan dengan rimpang. Morfologi batang. Tanaman kunyit merupakan tumbuhan yang berbatang, namun batangnya tidak jelas karena berada di bawah tanah dan terletak di antara akarnya. Pada bentuk batang, batang kunyit memiliki bentuk batang yang bulat dan memiliki permukaan batang yang licin, serta arah tumbuh batangnya tegak lurus ke atas. Menurut panjang pendek umurnya, kunyit dibedakan ke dalam tumbuhan menahun atau tumbuhan keras, yang artinya kunyit bisa tumbuh dan bertahan hidup lebih dari 1 tahun. Morfologi percabangan batang. Pada tanaman kunyit, kunyit tidak memiliki percabangan karena pada umumnya tumbuhan kunyit merupakan tumbuhan monokotil atau berbiji tunggal. Biasanya tumbuhan ini tidak memiliki percabangan pada batang. Pada sifat percabangannya pun kunyit tidak memiliki sifat cabang pada batangnya karena daun kunyit adalah daun yang berpelepah sehingga tidak memiliki cabang pada batang. Tanaman kunyit tidak memiliki arah tumbuh cabang karena kunyit tidak memiliki percabangan dan sifat cabang sehingga kunyit tidak memiliki arah tumbuh cabang. Morfologi daun. Daun kunyit merupakan daun yang lengkap, yang artinya mempunyai ketiga bagian yaitu berupih atau berpelepah, tangkai daun, dan helaian daun. Bangun daun pada kunyit berbentuk bangun lanset dengan ujung serta pangkal yang runcing, permukaannya yang licin, dan mempunyai warna pada daun yang berwarna hijau. Daun kunyit juga termasuk ke dalam daun tunggal, yang berarti pada tangkai daunnya hanya terdapat satu helaian daun saja. Morfologi bunga. Pada tanaman bunga kunyit termasuk ke dalam bunga lengkap karena memiliki kelopak dan mahkota bunga. Bunga kunyit juga termasuk ke dalam bunga sempurna karena memiliki organ reproduksi jantan atau yang biasa disebut dengan benang sari dan organ reproduksi betina atau yang disebut dengan putik. Pada tanaman kunyit, bunganya termasuk ke dalam bunga majemuk karena mempunyai lebih dari satu bunga pada satu ibu tangkai, serta kunyit memiliki susunan majemuk tandan. Bunga kunyit juga termasuk ke dalam tumbuhan berumah satu. Pada proses penyerbukannya, tanaman kunyit termasuk ke dalam penyerbukan sendiri atau yang biasa dikenal dengan autogami, dan perantara penyerbukannya melalui perantara serangga. Morfologi buah. Secara morfologi, tanaman kunyit tidak memiliki buah
karena perkembangbiakannya melalui vegetatif. Proses ini tidak melibatkan pembuahan antara sel-sel reproduktifnya, melainkan tanaman kunyit berkembang biak dengan reproduksi utamanya yang terjadi melalui rimpang. Morfologi biji. Secara morfologi, kunyit juga tidak mempunyai biji, karena kunyit merupakan tanaman triploid yang tidak berbiji karena karakteristik triploidnya. Tanaman kunyit triploidnya mempunyai 3 set kromosom yang menghasilkan biji, namun biji tidak berkembang atau bahkan tidak ada sama sekali. Kondisi ini biasanya menghasilkan tanaman yang lebih produktif dalam menghasilkan rimpang. Morfologi organa metamorfa dan aksesoria. Organa metamorfa pada tanaman kunyit yaitu rimpang atau yang biasa disebut dengan rizoma. Rimpang kunyit mengalami metamorfosis dari batang beserta daunnya yang terdapat di dalam tanah. Rimpang sesungguhnya adalah batang beserta daun yang berada di dalam tanah, bercabang, dan ujungnya dapat tumbuh tunas yang muncul di atas tanah dan merupakan suatu tumbuhan baru. Untuk morfologi organa aksesoria, pada tanaman kunyit tidak memiliki organa aksesoria. Berada di akhir penutup, mungkin sekian pemaparan saya tentang Project Method Morfologi tahun 2024. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.